Halo Cat Lovers, kembali lagi di channel Bitenzor Catry bersama Dr. Ricky Yusuf. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sering dipertanyakan oleh para Cat Lovers, yaitu berapa kali sih kucing biasa boleh dikawinkan dalam setahun, dan berapa jarak kehamilan pertama dan kehamilan berikutnya. Kalau gitu langsung kita tanyakan aja. Nah kalau gitu kucing biasa tuh bisa dikawinin berapa kali sih dok dalam setahun? Untuk betina, kita hanya boleh mengawinkan kucing biasa betina itu setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali Iya. ya. Kalau lebih dari itu nggak boleh Nggak atau boleh. gimana? Secara peraturan maupun secara kesehatan memang nggak boleh. Hmm, itu kalau betinanya ya. Kalau misalnya untuk jantannya sendiri gimana dok? Jantan sendiri tidak ada aturan, boleh berapa kali gitu ya. Mm-mm. Jadi bebas dalam arti selama dia sehat dia boleh kawin berapa kali pun dalam setahun gitu. Nah kita balik lagi ke kucing betina. Tadi dalam setahun tuh bolehnya 2 kali dalam setahun kan? Ya, Nah itu untuk jarak kehamilan antara kehamilan pertama dan selanjutnya tuh berapa jaraknya dok? iya. Jarak kehamilan dari kehamilan pertama gitu ya ke kehamilan selanjutnya dalam arti kapan boleh dikawinin lagi nih gitu Iya. ya, berapa bulan gitu. Itu idealnya memang antara 6 bulan sampai 1 tahun semenjak kelahiran yang pertama. Oh. Ya, jadi ketika si bayi ini lahir dan bayinya berusia 6 bulan gitu ya sampai dengan 1 tahun baru boleh dikawinkan lagi. Itu kembali ke melihat beberapa faktor juga, terutama kondisi si betinanya. Oh. Nah kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu gimana dok? Bila kita mengawinkan betina terlalu cepat, gitu ya, artinya kurang dari 6 bulan, memang ada beberapa risiko. Tapi kembali kita melihat juga kondisi fisik nih, kondisi fisik si betinanya. Nah, risiko apa sih? Seperti kita ketahui, pada saat si betina ini hamil, dia butuh nutrisi yang lebih untuk memberikan nutrisi kepada anak-anaknya gitu kan. Tentunya juga tersedot gitu ya nutrisinya. Kemudian yang kedua dia harus menyusui juga gitu. Walaupun kita selama hamil menyusui memberikan makanan-makanan yang bernutrisi baik gitu, yang tinggi ataupun vitamin misalnya, tetap akan ada penurunan kondisi dari si betina itu gitu ya. Jadi dia belum pulih bener tuh. Nah, terus belum pulih kemudian kita kawinkan, risikonya adalah ada beberapa diantaranya malnutrisi, kekurangan nutrisi dari si induk misalnya. Yang kedua bayi yang dikandung gitu ya pada kehamilan selanjutnya itu dia bisa lahir tidak sehat gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan stres terhadap induknya karena induknya sebetulnya belum siap nih untuk menyusui ya, untuk melahirkan si anak berikutnya gitu ya. Sehingga ketika dipaksakan gitu dia hamil lagi, dia akan banyak kekurangan nutrisi yang menyebabkan si induk ini stres gitu. Jadi banyak negatifnya sebetulnya. Ya negatif ya. Banyak gitu ya. negatifnya. Nah kalau gitu kapan nih kita bisa ngelihat si indukannya ini bisa dikawinkan lagi gitu? Kapan siap untuk dikawinkan lagi gitu Iya. ya. Yang pertama kita lihat adalah kondisi si induknya itu sendiri. Ya, apakah kondisi fisiknya sudah pulih, sudah recovery dari menyusui sebelumnya gitu. Ya, misalnya dia sudah berat badannya sudah pulih, kembali normal gitu ya. Nggak kurus gitu. Kemudian juga secara umum dia memang secara fisik dia sudah siap, itu dilihat dari kondisi badan sebetulnya, kondisi tubuh ya. Setelah dia pulih gitu, nah itu kemudian dia birahi, ya itu kita anggap siap. Ada beberapa kasus gitu di mana sebelum 6 bulan itu secara fisik dia sudah recovery itu. Recovery dalam arti dia udah gemuk gitu ya, udah nggak menyusui anaknya, bahkan sudah menolak untuk disusui sama anaknya. Sudah recovery. Jadi kucing itu ada yang recovery-nya cepat, ada yang lambat gitu. Nah sehingga bagaimana kondisi seperti itu nih, misalnya anakannya umurnya baru 4 bulan, baru 5 bulan, kemudian
sudah recovery total gitu, boleh nggak dikawinkan? Sebetulnya boleh. Makanya di organisasi tidak ada peraturan jarak kehamilan itu nggak ada. Yang ada adalah 1 tahun 2 kali. 2 kali. Jarak antara kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya itu berapa, itu tidak ada aturan. Yang pasti tidak boleh lebih dari 2 kali setahun. Berarti Gitu. emang nggak ada pakemnya gitu Nggak ya? ada pakemnya. Nggak ada pakemnya antara jarak kehamilan satu dan Nggak ada kehamilan berikutnya. pakemnya. Yang penting, Tapi yang tadi itu, yang 6 bulan sampai 1 tahun itu adalah hasil penelitian. Ya, secara umum rata-rata gitu ya, bahwa 6 bulan sampai 1 tahun adalah jarak yang ideal gitu. Tapi ada beberapa case gitu juga bisa lebih cepat dari itu. Berarti balik lagi tergantung ke kondisi kucingnya. Tergantung ke kondisi berarti ya. kucingnya. Nah, balik lagi ke jumlah perkawinannya dalam setahun gitu kan tadi dalam 1 tahun tuh 2 kali gitu. Nah, Iya. kalau misalnya lebih dari itu gimana? Apakah emang wajib 2 kali dalam setahun gitu? Apakah wajib atau gimana, balik ke kondisi kucingnya juga gitu? Kalau setahun 2 kali itu sudah wajib tuh, nggak boleh Wajib lebih. Berarti ya, nggak boleh lebih dari Nggak itu. boleh lebih. Tapi kalau kurang masih boleh. Kurang masih boleh. Misalnya kita memutuskan setahun sekali gitu ya, mengawinkan kucing itu nggak apa-apa. Malah kemungkinan malah semakin baik gitu Semakin ya, baik karena gitu semakin siap si induk. Tapi kalau lebih dari 2 kali itu betul-betul tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di organisasi yaitu sertifikat nggak akan keluar tuh kalau misalnya kita Catri melakukan itu gitu. Jadi maksimal itu dua kali setahun. Tidak 2 kali boleh, setahun, nggak tidak boleh bisa ditawar gitu. Oh, oke. Iya. Nah, itu dia penjelasan terkait dengan berapa jarak kehamilan kucing British Shorthair. Terima kasih dok atas penjelasannya. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.